Salam jumpa para mahasiswa dengan saya, Dr. Leonardo Wibawa Permana Mas. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar anatomi manusia. Silakan like, subscribe, dan share video-video saya. Terima kasih. Kali ini kita akan bicara tentang pengantar anatomi tubuh manusia. Apa itu anatomi? Anatomi adalah salah satu cabang biologi yang mempelajari struktur atau bagian-bagian tubuh. Karena kita mempelajari tubuh manusia, maka kita mempelajari anatomi manusia. Dan kata anatomi itu sendiri sebenarnya berasal dari bahasa Yunani yang artinya membuka dan memotong. Jadi di dalam anatomi kita akan membuka tubuh manusia lapis demi lapis, bagian demi bagian, dan kemudian memotong-motongnya. Disinilah cara kita untuk belajar anatomi. Kita lihat tingkatan organisasi tubuh manusia yang dimulai dari atom. Atom merupakan unsur terkecil dari alam. Atom ketemu atom membentuk molekul. Molekul ketemu molekul akan membentuk sel. Dan sel yang sama bentuk dan fungsinya akan membentuk jaringan. Jaringan kemudian berikatan satu dengan yang lain membentuk organ. Organ dengan kawan-kawannya membentuk sistem organ. Dan manusia terdiri dari sejumlah sistem organ. Ini kita lihat atom. Atom, bagian terkecil dari zat, memiliki 3 jenis berdasarkan muatan listriknya. Yang tidak punya muatan listrik, baik negatif maupun positif, disebut sebagai neutron karena dia netral. Yang muatan positif adalah proton, sedangkan yang bermuatan negatif adalah elektron. Nah, atom dan atom ini kemudian bergabung. 99% tubuh kita terdiri dari molekul-molekul oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan fosfor. Dan 0,85% terdiri dari kalium, sulfur, natrium, klorida, dan magnesium. Tentu saja di dalam tubuh kita, atom-atom, molekul-molekul akan saling berikatan. Sebagai contoh misalnya, natrium klorida, NaCl. Nah, ini adalah sel. Molekul-molekul tadi kemudian membentuk sel. Sel adalah struktur dasar makhluk hidup yang membentuk struktur tubuh manusia. Sel manusia. Dan sel pada manusia itu memiliki banyak organela atau bagian-bagian dari sel. Kita bisa lihat ada DNA yang ada di dalam nukleus atau inti sel. Kemudian ada mitokondria, retikulum endoplasma, lisosom, ribosom, aparatus Golgi, sitoplasma sebagai cairan di dalam sel, dan kemudian dibungkus oleh membran sel. Nah, kumpulan sel yang bentuk dan fungsinya sama disebut sebagai jaringan. Kita bisa melihat di sini ada jaringan tulang rawat, kemudian ada jaringan ikat, jaringan otot, jaringan epitel, kemudian jaringan darah, ada jaringan tulang, jaringan saraf, dan ada jaringan lemak. Ini adalah contoh-contoh jaringan yang ada pada tubuh manusia. Jaringan-jaringan ini kemudian membentuk organ. Ini adalah contoh organ. Ada jantung atau kor, ada hepar atau hati, ada ginjal atau ren, ada otak atau cerebrum, dan ada tulang atau osteo. Ini adalah sedikit di antara begitu banyak organ yang ada pada tubuh kita. Nah, organ-organ ini kemudian membentuk sistem organ. Ada sistem organ sirkulasi, sistem saraf, sistem respirasi, sistem digestivus, sistem skeletal, dan sistem muskular.
Sistem kardiovaskuler. Dari katanya kardio dan vaskuler. Kardio adalah jantung, vaskuler pembuluh darah. Jadi sistem kardiovaskuler adalah sistem yang terdiri dari jantung dan pembuluh darah. Di sini kita lihat ada jantung dan ada pembuluh darah. Nah, sistem kardiovaskuler ini memberikan peredaran darah ke seluruh tubuh. Dan dari seluruh tubuh, darah itu kembali ke sistem kardiovaskuler. Jadi darah dipompa oleh jantung ke pembuluh darah di seluruh tubuh, kemudian darah dari seluruh tubuh kembali lagi ke jantung. Ini yang disebut sebagai sistem kardiovaskuler. Kemudian sistem respirasi atau sistem pernapasan. Sistem pernapasan ini dari hidung sampai ke paru-paru, di mana hidung mengambil oksigen dari udara luar, memasukkan ke paru-paru pada alveolus, kemudian alveolus akan menarik karbon dioksida dari dalam darah untuk kemudian dikeluarkan lagi lewat hidung. Inilah siklus pernapasan pada sistem respirasi. Kemudian sistem urinarius atau perkemihan. Sistem urinarius terdiri dari ginjal, kemudian ada ureter, lalu ada kandung kemih, dan ada uretra. Jadi dari ginjal hingga uretra itu adalah sistem perkemihan. Dan sistem perkemihan ini bertugas menyaring darah, kemudian mengeluarkan zat-zat sisa hasil saringan itu lewat urin. Lalu sistem pencernaan dimulai dari mulut hingga anus. Sangat panjang. Nah, sistem ini gunanya adalah memasukkan makanan, kemudian mencernanya, menyerap nutrien-nutrien yang penting, dan membuang zat-zat sisa lewat feses. Kemudian sistem muskuloskeletal. Kata muskulo dan skeletal. Muskulo artinya otot, skeletal artinya tulang. Maka terdiri dari otot dan tulang. Dengan adanya otot dan tulang, kita bisa bergerak. Kita bisa berlari, bisa berjalan, bisa melakukan apa saja kegiatan kita. Sistem muskuloskeletal juga menstabilkan keadaan tubuh kita, memberikan bentuk kepada tubuh, dan sekaligus menyokong tubuh di dalam postur kita. Kemudian sistem endokrin adalah sejumlah kelenjar yang menghasilkan hormon. Dan masing-masing hormon ini mengatur organ-organ kita dengan cara kerjanya masing-masing. Lalu sistem reproduksi adalah sistem di mana terdiri dari sejumlah organ seksual yang secara bersama-sama bekerja untuk tujuan reproduktif. Lalu sistem limfatik adalah jaringan yang berisikan organ yang berfungsi mengeluarkan zat-zat racun, zat-zat sisa, dan zat-zat lain yang tidak lagi dibutuhkan oleh tubuh. Jaringan limfatik ini, sistem limfatik ini kemudian mengalirkan cairan limf yang berisikan leukosit. Pada akhirnya, cairan limf ini akan masuk kembali ke sirkulasi. Ini adalah beberapa sistem organ yang menjadi contoh di dalam tubuh manusia. Demikian para mahasiswa yang dapat kita pelajari dalam kesempatan ini. Kita belajar pengantar anatomi tubuh manusia. Dalam kesempatan-kesempatan berikut, kita akan belajar anatomi secara lebih dalam dan lebih luas. Dan sekali lagi, silakan like, subscribe, dan share video-video saya. Selamat belajar, salam sehat, tetap semangat.